Bayangkan, seorang pria tamak menguasai harta dua anak yatim di desanya. Ia merasa aman, hingga satu persatu kejadian aneh mulai menghantuinya. Suara tangisan di malam hari, makanan berubah busuk, sampah tubuhnya terbakar tanpa api. Inilah kisah kelam, kutukan pemakan harta anak yatim. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi sawah luas dan hutan rimbun, hiduplah seorang pria bernama Karmaji. Orang-orang mengenalnya sebagai tokoh yang pandai berbicara, tampak sopan, dan sering dipercaya menjadi pengurus urusan penting di desa. Ia kerap diminta menjadi saksi jual beli tanah, penyimpan surat berharga, bahkan mengurus warisan keluarga yang ditinggal mati. Namun, di balik wajah ramahnya, Karmaji menyimpan sifat tamak yang sudah lama berakar di hatinya. Ia hanya menunggu waktu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, bahkan jika harus mengkhianati orang lain. Kesempatan itu datang ketika seorang lelaki miskin yang tinggal di pinggiran desa meninggal mendadak, meninggalkan dua anak kecil yang masih sangat belia. Sang ayah hanya meninggalkan sedikit harta, berupa sebidang sawah subur, rumah sederhana yang nyaris roboh, dan beberapa perhiasan istrinya yang sudah lama meninggal. Karena tidak ada keluarga dekat, warga desa sepakat menyerahkan pengelolaan harta itu kepada Karmaji dengan harapan ia bisa menjaga hingga anak-anak yatim itu dewasa. Semua percaya karena Karmaji dianggap orang baik. Namun kenyataannya, sejak hari pertama ia menerima amanah, pikirannya sudah dipenuhi hitungan untung rugi. Tanah sawah yang subur ia jual diam-diam kepada tengkulak. Rumah anak yatim itu dijadikan gudang beras pribadinya, dan perhiasan yang seharusnya untuk kebutuhan anak-anak ia gadaikan untuk membeli motor mewah. Sementara dua anak kecil itu dibiarkan kelaparan, tidur di serambi musola, dan mengemis di jalanan. Waktu berjalan dan kejahatan itu mulai berbalik pada dirinya. Pada suatu malam saat ia tertidur pulas, tiba-tiba ia mendengar suara lirih di telinganya. Suara itu kecil, serak, dan penuh kesedihan. "Pak Karmaji, harta kami kembalikan." Awalnya ia terbangun dengan keringat dingin, berpikir itu hanya mimpi. Namun malam berikutnya, suara itu kembali, lebih jelas, seakan-akan dua anak kecil sedang berdiri di samping ranjangnya. Saat ia membuka mata, samar terlihat dua sosok tubuh mungil penuh lumpur dengan mata hitam kosong menatap lurus ke arahnya. Seketika tubuhnya kaku, lidahnya keluh, dan ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Istrinya menganggap itu sekedar bunga tidur, menyuruhnya berwudu sebelum tidur. Tapi sejak malam itu, ketenangan Karmaji hilang. Gangguan makin menjadi. Makanan yang ia makan tiba-tiba berubah rasa menjadi pahit dan anyir darah. Air bening yang ia minum berubah menjadi hitam pekat saat menyentuh bibirnya. Kadang ketika makan sendirian, ia mendengar suara anak kecil tertawa di belakangnya, tapi saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Di rumahnya, suara langkah kecil berlari di dalam kamar terdengar hampir tiap malam. Atap rumah seperti diinjak seseorang dan lantai kayu bergetar karena ketukan dari bawah. Suatu sore yang mendung, saat ia duduk di teras rumahnya, matanya tertuju pada bekas sawah yang dulu ia jual. Dari kejauhan ia melihat sosok anak kecil berlari di pematang, bajunya compang-camping, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Sosok itu berhenti, lalu menoleh padanya. Senyum lebar terpampang di wajah bocah itu memperlihatkan gigi hitam keropos sebelum akhirnya tubuh kecil itu lenyap di telan tanah sawah. Karmaji berteriak sekencang-kencangnya membuat warga berlarian datang, namun tak seorang pun melihat sosok yang ia ceritakan. Sejak saat itu, warga desa mulai berjarak, menganggap Karmaji sudah diganggu makhluk gaib. Kutukan itu makin parah. Tubuh Karmaji mulai mengeluarkan bau busuk meski ia baru saja mandi. Kulit tangannya melepuh seperti disiram air panas, dan setiap malam ia merasa seakan ada api yang membakar sendi-sendinya dari dalam. Suatu malam, jeritannya memecah kesunyian desa. "Api, tolong, ada api membakar tubuhku," teriaknya sambil berguling di lantai. Warga berdatangan, namun yang mereka lihat hanyalah tubuh Karmaji berasap. Kulitnya hitam mengelupas, mulutnya terbuka lebar seolah sedang menjerit kesakitan. Malam itu juga ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan mengenaskan. Namun kisahnya tak berhenti di situ.
Saat jenazah hendak dimakamkan di pemakaman desa, tanah seakan menolak. Setiap kali liang lahat ditutup, tanah menggembung kembali, mendorong jasadnya ke permukaan. Berulang kali dicoba, hasilnya sama. Para penggali kubur ketakutan. Akhirnya, warga sepakat memakamkan Karmaji di luar desa, di tanah kosong yang tidak dimiliki siapapun. Meski begitu, malam-malam berikutnya, warga yang lewat dekat area itu bersaksi mendengar suara lirih dari dalam tanah. Suara dua anak kecil berbisik, "Pak Karmaji, harta kami, kembalikan." Sejak itu, nama Karmaji menjadi legenda kelam di desa. Orang-orang menceritakan kisahnya sebagai peringatan bahwa barang siapa berani memakan harta anak yatim, maka ia akan ditimpa kutukan pedih, siksa dunia, dan azab akhirat.